pelatihan manajemen kelembagaan usaha tani. Pertanian adalah tulang punggung pangan dan industri kita. Namun, untuk menunjang itu, perlu kelembagaan petani yang kuat. Kelompok tani masih perlu ditingkatkan perannya, dan itulah yang menjadi fokus program RIDSI. Melalui pelatihan manajemen kelembagaan usaha tani, kita ingin membangun kelembagaan petani yang tangguh dan berdaya saing. Mari bersama kita pahami betapa pentingnya kelembagaan petani untuk mencapai kedaulatan pangan dan keberlanjutan ekonomi. Sektor pertanian memiliki peranan strategis sebagai penopang pangan, bahan baku, dan bioenergi di Indonesia. Pentingnya pelaku utama dan pelaku usaha yang profesional dan berkemampuan manajerial untuk membangun usaha tani yang berdaya saing. Namun, rendahnya peran kelompok tani disebabkan kurangnya kapasitas kelembagaan. Peningkatan kapasitas melalui penyuluhan kelompok diharapkan menjadi solusi membentuk kelembagaan petani untuk sinergi antara petani dan poktan. Kelembagaan pertanian sebagai norma terstruktur perlu diperkuat melalui kelompok tani agar petani lebih kuat baik secara kelembagaan maupun permodalan. Pelaksanaan pelatihan manajemen kelembagaan usaha bagi petani dilakukan untuk penguatan kelembagaan petani oleh program RIDSI dan mitra di wilayah program RIDSI yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan petani dan membangun kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani sesuai dengan budaya dan nilai lokal. Identifikasi dan perancangan potensi usaha kelompok. Pertanian memiliki peran strategis dalam pembangunan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan, industri, dan meningkatkan ekspor serta pendapatan pertanian. Identifikasi potensi usaha kelompok tani menjadi kunci dalam pengembangan sektor ini. Proses identifikasi melibatkan penyuluh, ketua Posluhdes, perangkat desa, pelaku utama, dan usaha. Kegiatan mencakup pengumpulan data potensi dan permasalahan dengan metode SWOT serta wawancara langsung di lapangan. Tujuannya adalah memahami masalah dan potensi yang ada di wilayah setempat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Peluang usaha yang baik memiliki beberapa ciri khas, antara lain mampu memberikan keuntungan, memerlukan modal yang terjangkau, tidak bersifat musiman, bersifat orisinil, kreatif, dan tidak meniru ide orang lain, telah teruji dengan tingkat kelayakan yang baik, dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang, bisa dikembangkan dalam skala besar, produk yang dihasilkan memiliki nilai jual, memberikan rasa senang dan keyakinan saat dijalankan, sumber peluang usaha berasal dari faktor internal dan eksternal. Berikut mekanisme penumbuhan dan pengembangan Poktan dan Gapoktan. Wirausaha pertanian adalah individu yang melihat peluang dan menciptakan organisasi untuk memanfaatkannya. Kewirausahaan mencakup kegiatan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan cara kreatif dan inovatif. Sumber peluang usaha dapat berasal dari faktor internal seperti hobi, keahlian, pendidikan, wawasan, dan kreativitas pribadi, serta faktor eksternal seperti lingkungan, tempat tinggal, informasi media, permasalahan di sekitar, permintaan pasar, dan tingkat kebutuhan pasar. Dalam mengembangkan bisnis, digunakan strategi analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, threats, untuk menyusun strategi perusahaan. Penguatan kelembagaan petani. Pentingnya pemberdayaan kelompok tani menjadi fokus dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Kelembagaan kelompok tani di seluruh pedesaan perlu diberdayakan melalui program pemberdayaan, memahami potensi dan kelemahan kelompok, serta mengatasi tantangan dengan alternatif yang tepat. Mobilitas penyuluh yang terbatas menjadi kendala, namun penguatan kelompok tani tetap menjadi kunci kesuksesan. Upaya pemberdayaan memerlukan kebijakan strategis, termasuk menciptakan iklim kondusif, meningkatkan kreativitas anggota, dan memfasilitasi akses modal usaha. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program, termasuk penguatan kelembagaan petani.
Untuk meningkatkan produksi pertanian dan taraf hidup petani, koperasi menjadi bagian dari kelembagaan ekonomi yang berupaya membantu petani meski masih menghadapi beberapa kendala. Pembentukan kelembagaan agrobisnis terbagi menjadi dua, yaitu yang tumbuh secara alamiah dan yang terencana. Dengan demikian, peningkatan peran kelembagaan petani diharapkan dapat mendukung petani dalam mengelola usaha taninya secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan petani meningkatkan perekonomian keluarga. Petani sebagai aset negara memerlukan perhatian khusus dalam manajemen keuangan hasil pertanian. Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 mengintegrasikan program kesejahteraan keluarga dengan kependudukan dan keluarga berencana. Manajemen keuangan petani melibatkan pengelolaan dari pratanam hingga panen. Ilmu manajemen membantu pengaturan yang baik, memenuhi kebutuhan keluarga, dan mendukung tujuan pemerintah. Ada dua metode utama dalam pengelolaan hasil panen, langsung dijual atau ditimbun. Metode langsung dijual, langsung merasakan hasil pertanian, tetapi sulit mengontrol penggunaan uang. Metode ditimbun lebih fleksibel dan membantu pengontrolan keuangan, memungkinkan penjualan saat harga tinggi. Pengelolaan keuangan menjadi kegiatan utama dalam administrasi pemerintahan. Laporan keuangan merangkum aktivitas perusahaan dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Pola manajemen keuangan petani mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat. Pola yang efisien dapat meningkatkan perekonomian keluarga petani. Rencana kelola usaha tani meningkatkan keuntungan bersama. Penyusunan rencana usaha tani berkelompok merupakan langkah penting dalam memajukan pertanian. Dalam proses ini, pelaku utama bersama-sama merencanakan usaha taninya untuk memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan. Tujuannya meningkatkan kemampuan pelaku utama dalam menyusun rencana agribisnis secara logis, memenuhi kebutuhan pasar dengan mengembangkan produk unggulan. Tahapan kegiatan perencanaan usaha tani menyepakati jenis usaha berkelompok dan para pelakunya, menentukan data dan informasi yang dibutuhkan seperti jenis usaha, biaya produksi, perkiraan pendapatan, harga produksi, dan laba rugi. Menghitung perkiraan biaya dan pendapatan. Menyusun rencana pengelolaan usaha bersama termasuk pembagian kerja, pengadaan bahan baku, kapasitas produksi, modal, sumber modal, dan pemasaran hasil. Hasil yang diharapkan, rencana usaha berkelompok yang terinci dan disusun bersama, kemampuan pengelolaan usaha bersama yang optimal. Dalam diskusi, perlu memperhatikan penguasaan teknologi, peningkatan kemampuan, dan cara mengatasi masalah untuk memastikan usaha bersama memberikan keuntungan yang maksimal. Manajemen SDM di usaha tani meningkatkan kualitas dan minat generasi muda. Pembangunan sumber daya manusia dalam konteks usaha tani memiliki peran sentral dalam mencapai keunggulan pertanian di Indonesia. Kualitas SDM menjadi kunci keberhasilan pembangunan pertanian, membutuhkan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta kemampuan mengelola sumber daya pertanian secara berkelanjutan. Faktor-faktor penting, daya fisik dan pikir, sumber daya manusia berasal dari kemampuan fisik dan pikiran setiap individu dengan keahlian yang dapat diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan. Pengelolaan tanah. Produktivitas pertanian dipengaruhi oleh kualitas pengolahan lahan, pemilihan benih, dan perawatan tanaman. Minat generasi muda. Peningkatan minat generasi muda di sektor pertanian dapat membawa dampak positif pada perkembangan pertanian di masa depan. Tantangan dan solusi. Perpindahan sumber daya. Perpindahan sumber daya manusia potensial dari sektor pertanian ke industri dapat menghambat produktivitas pertanian. Pendidikan informal. Pendidikan informal melalui sosialisasi dan pelatihan dapat meningkatkan minat generasi muda terhadap pertanian. Peran penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian dapat memberikan motivasi dan wawasan kepada generasi muda, mengubah persepsi bahwa pertanian tidak menawarkan jaminan hidup yang baik. Hal yang diharapkan, kualitas sumber daya manusia yang mampu mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pertanian, peningkatan minat generasi muda terhadap pertanian sebagai pekerjaan yang menjanjikan dan memberdayakan.
Dengan memahami peran SDM dan mengatasi tantangan, pembangunan pertanian yang unggul dapat dicapai melalui generasi muda yang bersemangat dan terampil di bidang pertanian. Kontribusi perempuan dalam aktivitas pertanian. Perempuan yang sudah memutuskan untuk menjadi petani berarti mereka telah siap menanggung beban kerja ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus menjadi petani. Berikut kontribusi perempuan dan laki-laki dalam aktivitas pertanian. Pembiayaan usaha tani mendekatkan petani pada kesejahteraan. Banyak petani di Indonesia, terutama petani tanaman pangan, mengalami kesulitan mendapatkan kredit bersubsidi dengan bunga lunak. Meskipun demikian, daya serap kredit ini di sektor pertanian masih rendah. Lebih dari 60% kredit usaha rakyat justru disalurkan ke sektor lain, seperti perdagangan dan penyedia jasa. Petani membutuhkan pembiayaan dari lembaga keuangan, namun akses mereka masih terbatas. Tantangan petani. Banyak petani tidak memiliki modal yang cukup untuk usaha taninya, terutama bagi yang memiliki lahan sempit. Akses ke permodalan formal memerlukan banyak persyaratan dan agunan, sehingga petani cenderung memilih pembiayaan non-formal meskipun dengan bunga yang tinggi. Kredit usaha rakyat, KUR. Kredit subsidi dari pemerintah seperti KUR menawarkan bunga rendah dan persyaratan administrasi yang lebih sederhana. Namun, masih ada petani yang lebih memilih kredit non-formal dengan bunga tinggi 20-30% karena alasan tertentu. Tantangan dalam pembangunan. Pola pembangunan yang mengandalkan industrialisasi dan pembiayaan pada kelompok usaha tertentu meninggalkan kesenjangan signifikan dalam pembiayaan sektor real masyarakat. Ini menciptakan akses pembiayaan yang terbatas bagi sektor ekonomi tanpa kedekatan bisnis tertentu dengan perbankan. Kesimpulan, perubahan pola pembiayaan diperlukan untuk mendekatkan petani pada pembiayaan yang lebih terjangkau dan mendukung pertumbuhan ekonomi real masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan petani dapat meningkat, menciptakan dampak positif bagi pertanian di Indonesia. Petunjuk belajar. Pelatihan dilaksanakan daring atau luring dengan ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Disarankan membaca buku kelembagaan pertanian untuk meningkatkan pengetahuan. Dengan pemahaman tentang manajemen kelembagaan usaha tani, kita bersama dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia. Mari terapkan pengetahuan ini dalam praktik usaha tani kita.